Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, flashback Oden Kozuki sepertinya sudah selesai. Kita belajar banyak dari flashback Oden mengenai seberapa besar usaha Oden untuk membuka perbatasan Wano. Konon katanya, dulu Wano Kuni dikenal sebagai pusat dunia. Wano merupakan tempat yang sangat penting bagi dunia. Klan Kozuki yang berasal dari Wano Kuni merupakan klan yang membuatkan kerajaan kuno sebuah poneglyph. Musuh kerajaan kuno adalah pemerintah dunia, dan kerajaan Alabasta yang merupakan bagian dari 20 kerajaan pendiri ini memiliki sebuah poneglyph di kerajaannya. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah sebenarnya seberapa dekat kerajaan Alabasta dengan Wano Kuni. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kozuki Toki adalah wanita yang memiliki kemampuan untuk pergi ke masa depan. Ia bisa loncat ke masa depan. Ia berkata bahwa ia berasal dari 800 tahun yang lalu. Ketika Toki yang masih muda dimunculkan dalam flashback Oden, ia berkata bahwa ia sangat ingin mengunjungi Wano Kuni. Namun hingga sekarang, kita belum dijelaskan apa yang dicari oleh Kozuki Toki di Wano Kuni. Apakah Toki ingin mengunjungi Wano Kuni karena orang tuanya berasal dari sana, atau ada hal yang lain? Dan pertanyaan lagi, Toki itu memiliki nama keluarga yang bernama Amatsuki. Amatsuki merupakan salah satu keluarga besar di Wano Kuni. Tapi, ketika di awal kemunculannya, kenapa Toki bisa berada di luar Wano Kuni? Dan kenapa ia bisa-bisanya tidak tahu Wano Kuni meskipun saat ini keluarganya merupakan keluarga yang berasal dari Wano Kuni? Alasan Toki berada di luar Wano Kuni. Toki dikatakan lahir 800 tahun yang lalu, sehingga kita masih memiliki satu kemungkinan alasan kenapa Toki tidak tahu Wano Kuni meskipun orang tuanya berasal dari Wano Kuni, yakni Toki dilahirkan ketika orang-orang kerajaan kuno, atau lebih tepatnya orang-orang Wano Kuni menyebarkan pengetahuan poneglyph ke seluruh dunia. Dan mungkin di waktu itulah Toki dilahirkan, karena Toki merupakan karakter yang sebenarnya masih bisa dikembangkan lebih luas dalam cerita ini. Karena alasan Toki bisa berada di luar Wano sendirian juga merupakan hal yang sebenarnya perlu dipertanyakan. Karena jika Toki dilahirkan oleh orang tuanya ketika orang tuanya menuju perjalanan menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia, kok bisa Toki melompat ke waktu yang sekarang? Kami memiliki dua kemungkinan di sini. Kemungkinan yang pertama, Toki yang melompati waktu ke masa depan merupakan sebuah tragedi komedi. Ia tidak sengaja memakan buah setan dan melompat ke masa depan. Toki kecil yang melihat bahwa di waktu itu tidak ada siapa-siapa, mengingat mungkin keluarganya sudah tidak di tempat yang sama setelah Toki melompati waktu. Akhirnya Toki bertekad untuk mengunjungi tanah kelahiran orang tuanya, yakni Wano Kuni. Atau kemungkinan yang kedua adalah waktu itu keluarga Toki sedang berada dalam masalah yang bertemakan maut, sehingga keluarganya memutuskan untuk menyuruh Toki melompat ke masa depan agar Toki bisa hidup. Poin pendukung bahwa Toki dilahirkan ketika orang tuanya sedang berada di luar Wano Kuni adalah poin yang pertama, logo di pakaian Amatsuki Toki di chapter 964 menunjukkan bulan sabit dan ada seperti burung yang terbang menukik ke arah bulan sabit tersebut. Awalnya kami menyangka bahwa logo ini merupakan sebuah logo yang mungkin ada dalam sejarah pengetahuan Jepang, sehingga kami mencarinya di Wikipedia. Namun sampai sekarang kami tidak menemukannya, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan pengetahuan yang sering kita jumpai untuk mengartikannya, yakni pada zaman dahulu, burung merupakan akomodasi yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan. Ya, dan kami katakan sebelumnya bahwa sepertinya Toki lahir ketika orang tuanya, yakni Amatsuki, sedang berada dalam perjalanan keluar Wano Kuni untuk menaruh pesan yang berbentuk poneglyph ke seluruh dunia. Poin pendukung yang kedua adalah kelahiran Kozuki Yori dan Kozuki Momonosuke yang berada di atas kapal merupakan sebuah clue terselubung dari Eiichiro Oda mengenai kelahiran Amatsuki Toki itu sendiri. Kedekatan hubungan kerajaan Alabasta dengan Wano Kuni. Alabasta adalah sebuah negara yang sangat panas. Mereka merupakan salah satu bagian dari 20 kerajaan pendiri. Namun, ia adalah satu-satunya keluarga yang tidak ikut berdiam di Marijoa selama beberapa ratus tahun. Pada cover story chapter 326, kita diperlihatkan Gedatsu dan tikus mondok yang sangat besar.
kita lihat pada helm si tikus mondok ini terdapat gambar matahari terbit dan sebuah gunung. Yang dimana matahari terbit ini sama seperti ketika Oda menyinggung Aquano di awal-awal cerita ini, yakni pada chapter 655. Dan gambar gunung yang ada pada helm tikus mondok ini juga mirip dengan gambar gunung yang ada pada peta Wano Kuni di chapter 934. Lalu, pada cover story chapter 333, kita diperlihatkan sesosok babon si tukang kayu. Babon ini memiliki wajah yang cemberut sambil mengisap cerutu miliknya. Ia juga mengenakan pakaian yang mirip ala Jepangan dan juga terdapat tali yang diikat di kepalanya. Penampilan yang dikenakan oleh babon ini sudah pernah kita lihat sebelumnya di manga One Piece, yakni seorang karakter yang bernama Minatomo. Karakter yang disebutkan pada SBS volume pertama. Ia adalah orang yang membetulkan pintu di bar Makino, dan saat ini ia sudah berada di Wano Kuni. Di cover story chapter 343, 344, dan 345, kita diperlihatkan Gedatsu yang membuka sebuah pemandian air panas, yang dimana pengunjungnya adalah orang-orang penting Alabasta, seperti Vivi dan keluarganya. Terdapat juga pasukan bebek Vivi di sana. Lalu pada chapter 180, kita diperlihatkan dengan jelas pasukan bebek ini, dan salah satu dari mereka mengenakan sebuah topi yang sangat familiar, sebuah topi yang dikenakan oleh 9 Akazaya. Ya, sebenarnya jika kita lihat dari sekian banyak penduduk Wano Kuni, yang sering menggunakan topi seperti itu adalah orang-orang Ringo. Daerah Ringo merupakan sebuah daerah bersalju yang dipimpin oleh keluarga Shimotsuki. Ryuma dan Shimotsuki Ushimaru berasal dari daerah Ringo. Sekarang, pada saat arc Davy Back Jones, tepatnya di chapter 306, kita diperlihatkan salah satu anggota Foxy yang menunggangi seekor burung, yang mana burung tersebut memiliki kemiripan dengan burung yang digambar oleh Kanjuro pada chapter 754 di arc Dressrosa. Banyak hal yang Oda tunjukkan di Wano Kuni, yang mana hal-hal tersebut sudah pernah ditunjukkan di cerita sebelumnya. Tapi, apakah hal-hal yang ada di masa lalu itu hanyalah sebuah bayangan kecil mengenai bagaimana cerita Wano Kuni nantinya? Atau, apakah hal-hal ini memang memiliki kaitan yang kuat dengan Wano Kuni? Seperti, mari kita lihat di Alabasta yang sangat terlihat jelas kedekatannya dengan Wano Kuni. Kami pikir, ada 2-3 orang penting yang memiliki hubungan dengan Wano Kuni yang pernah datang ke Alabasta. Orang yang pertama adalah orang yang berasal dari 800 tahun yang lalu, orang yang membuka gerbang kedekatan Wano Kuni dengan Alabasta, orang yang menaruh sebuah poneglyph di Alabasta. Dan orang kedua adalah Shimotsuki Kozaburo, seorang pria yang 50 tahun lalu keluar dari Wano Kuni. Jika memang Kozaburo berhasil menyusuri lautan ini hingga sampai ke Grand Line, atau bahkan ada yang bilang bisa sampai ke East Blue yang kita kenal sekarang sebagai desa Shimotsuki, maka ada kemungkinan bahwa Kozaburo pernah singgah di Alabasta, dan Kozaburo merupakan orang yang menaruh budaya Wano Kuni di Alabasta. Dan bukti bahwa ia berhasil menaruh budaya Wano Kuni adalah seekor bebek yang saat ini menggunakan topi yang sering digunakan oleh orang-orang Ringo. Vivi adalah seorang putri kerajaan. Ia memiliki teman yang sangat dekat. Temannya tersebut merupakan seekor bebek. Ini merupakan hal yang saling berkaitan lagi dengan klan Shimotsuki, di mana Ushimaru sangat dekat dengan hewan peliharaannya. Hoho, ini benar-benar menarik antara Wano Kuni dan Alabasta. Belum lagi ditambah konflik yang mengatakan bahwa saat ini Vivi dalam bahaya. Dan juga para teoritis One Piece banyak yang menganggap bahwa Pluton berada di Pulau Alabasta. Dari banyaknya poin tadi, sepertinya Alabasta akan menjadi poin yang besar ketika sebuah misteri dijelaskan secara detail oleh Eiichiro Oda, terutama mengenai Toki yang bisa-bisanya berada di luar Wano Kuni meski orang tuanya berasal dari Wano Kuni. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.